Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, alhamdulillah malam hari ini kita ketemu kembali. Mohon maaf karena saya lihat ini di akun Zoom-nya kita harus keluar dulu terus masuk lagi, jadi agak lambat malam ini ya. Karena berganti link. Ya, tapi mudah-mudahan yang udah masuk yang sudah dikirimkan tadi udah bisa lihat kembali bahwa ini link yang baru, bukan link yang kemarin kayaknya ya. Dan agak repot masuk. Nah, ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di syarah salah satu usul yang kemarin kita sampai akhir risalah yang pertama, yaitu risalah yang pertama tentang seorang manusia. Kita ringkas atau kita berikan ringkasan pada malam hari ini. Seorang manusia semua secara umum berada di dalam kerugian atau kehancuran, ya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan atau keberhasilan, ya. Secara umum semua manusia, baik itu laki, perempuan, miskin, kaya, ya, rakyat jelata maupun para raja, mereka berada di dalam kerugian kecuali yang Allah kecualikan. Ya, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu empat kecualian yang Allah berikan itu. Ya. Nah, ikhwani hadirillah wa iyyakum, 4 hal ini adalah sebab datangnya kebahagiaan. Ya. Orang tidak akan mungkin bisa mencapai kesuksesan kecuali dia melewati 4 hal ini, yaitu berilmu, beramal, berdakwah, dan yang keempat bersabar. Nah, maka selama dia melakukan 4 hal ini, maka dia tidak akan mendapatkan kerugian selama-lamanya. Nah, risalah yang kedua yang dibicarakan adalah tentang ilmu yang utama, ya, atau hal yang harus diketahui pertama oleh seorang yang ingin menjadikan dirinya sebagai seorang muslim wahid atau muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sambungannya seperti itu. Ya, jadi ketika kita ketahui bahwa ilmu sebab pertama untuk mendapatkan kesuksesan, dan ilmu yang utama adalah yang dibahas pada risalah yang kedua ini. Ikhwani hadirillah wa iyyakum, kita masuki risalah yang kedua di halaman ke-25, ya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau berkata, "I'lam rahimakallah." Ya, ini beliau mengulangi lagi sama seperti di risalah yang pertama, ya. Beliau memulai ucapan dengan i'lam, ketahuilah, ya. Berkata Syekh Fauzan hafizahullah taala, hadhil kalimatu qulna fi man sabaqa innaha kalimatun yu'ta biha lil ihtimami bima ba'daha wa ma'naha ta'lam wafham wa taykinan, ya, wa taykin, ya. Allah Subhanahu wa taala Syekh Muhammad berkata bahwa Syekh Fauzan berkata bahwa ketahuilah ini menunjukkan bahwa kalimat i'lam ini menunjukkan bahwa kata-kata selanjutnya itu adalah kata yang penting. Sesuatu yang butuh sesuatu yang utama itu. Maknanya adalah i'lam yaitu ta'allam, pelajarilah, wafham dan fahamilah, ya, wa taikin dan yakinilah, ya. Jadi i'lam maksudnya belajarlah, hendaklah kalian mengerti, hendaklah kalian memahami, hendaklah kalian meyakini. Makna dari kata i'lam. Kemudian beliau mengatakan rahimakallah, semoga Allah merahmati Allah. Hadza du'aun laka birrahmah.
Ini seperti penjelasan pada risalah yang pertama, ya. Maksudnya doa untuk kalian semua yang membaca risalah ini, ya, agar mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aidan kama sabaqa fi anna al-muallim yanbaghi ay yatalattaf ma'a al-muta'allim. Ini juga seperti yang sudah dijelaskan menunjukkan betapa seorang guru harus memiliki rasa lemah lembut kepada muridnya, ya, dengan mendoakan kebaikan kepada para muridnya. Wa ayyad'u lahu yarghabah, ya, fa inna hadza min a'zami wasail at-ta'lim, ya. Dan para guru ini mendoakan para muridnya, ya, kebaikan, kesungguhan, dan ini adalah wasail at-ta'lim, ya. Jalan-jalan atau wasail, ya, sesuatu yang diharapkan dalam mendapatkan ilmu. Ikhwan ya adillah wa iyyakum. Kemudian Syekh Muhammad berkata, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalatha hadhil masail wal amalu bihin. Beliau berkata sesungguhnya diwajibkan atas setiap muslim. Diwajibkan atas setiap muslim, ya. Diwajibkan atas setiap muslim untuk baik muslim laki maupun muslimatin, setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan, ta'allumuhu thalatha hadhil masail wal amalu bihinna. Mereka hendaklah mempelajari 3 masalah ini, dan bukan cuma mempelajari tapi wal amalu bihinna, dan mengamalkannya, mengamalkan 3 hal utama ini. Ini ilmu yang dikatakan seseorang tidak akan mendapatkan kerugian, ya, kecuali dia berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Dan ilmu yang utama adalah yang 3 ini. Seorang muslim, kalau dia ingin menjadi seorang muslim yang muwahhid, maka dia harus mempelajari 3 hal ini dan memahami masalah ini, kemudian meyakininya dan mengamalkannya. Ya, kita akan ringkas-ringkas saja di sini. Masalah apa saja? Dikatakan di sini, kita akan mengulangi sedikit, ya, tentang yajibu, annahu yajibu al-wujub ma'ruf 'inda al-usuliyin, wal wajib huwa asy-syai' alladzi la budda minhu, wa qad arafahu al-usuliyin bi annahu ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Maka kita tahu ini penjelasan yang sudah yang pada istilahnya pertama, bahwa dimaksud dengan wajib ini adalah amalan yang jika dikerjakan maka pelakunya akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka pelakunya akan mendapatkan dosa. Ini maksud dengan wajib, ya. Seperti yang dipahami oleh para ulama usul, ya, al-usuliyin. Jadi wajib itu adalah sesuatu yang harus diketahui. Maka tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak mengetahui 3 hal ini, 3 masalah ini, ya, kalau dia ingin menjadi seorang muslim. Nah, ikhwan ya hadrillah wa iyyakum. Jadi kata-kata yajibu yadullu ala anna al-amra laisa min babil istihbab. Ya, jadi menunjukkan bahwa ini bukan masalah istihbab. Ini bukan masalah istihbab, tapi ini masalah yang wajib. Yang wajib, masalah yang wajib. Man sya'a min fi'li wa man sya'a tark, ya. Yang kalau urusan yang istihbab itu bisa saja seseorang mengerjakannya atau bisa meninggalkannya. Tapi ini masalahnya adalah masalah hal yang wajib, yang tidak boleh tidak seorang muslim harus memahaminya. Kalau Anda ingin menjadi seorang muslim, maka Anda harus tahu ini. Ya, kalau Anda nggak tahu ini, maka Anda tidak bisa disebut sebagai seorang muslim. Ini yang berbahayanya. Makanya dikatakan yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu. Wajib muslim laki maupun muslim perempuan untuk mencari tahunya, untuk mempelajarinya tentang 3 hal ini. Ya, sekali lagi, ini bukan amalan yang sunnah, tapi ini amalan yang fardu, bahkan fardu ain. Tidak boleh seorang manusia pun yang ingin menjadikan dirinya sebagai muslim tidak mengerti tentang 3 hal ini. Ya. Kemudian dikatakan bal al-amru babul ilzam min Allah azza wajalla. 3 hal ini adalah sesuatu yang Allah wajibkan.
Ya, laisa hadzal ijab min qibali asy-syekh. Bukan Syekh Muhammad yang mewajibkan, tapi Allah yang mewajibkan ini. Ya. Jadi bukan berarti Syekh Muhammad ngomong ini berarti di syariatnya Syekh Muhammad ya, karena banyak orang seperti itu saat ini. Ketika sudah apa namanya? eh, ketika di apa namanya diajak tentang tauhid atau diajarkan tentang ilmu tauhid, mereka berkata ini agama Wahabi. Ini agamanya orang-orang Wahabi. Ini salah besar. Ya, yang mewajibkan itu bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi yang mewajibkan kita mengetahui tiga hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa innama huwa min kibalillahi azza wa jalla fima anzala fil kitabi wa sunnah min ilzamil ibad bihadhihi masail. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ini. Ya. Karena Allah turunkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Nah, ikhwan ya adzanillah wa iyyakum. Wa min dzalik an ta'alluma al-ilma wajibun 'ala ar-rijali wan nisa. Jadi masalah ini wajib diketahui oleh laki-laki maupun perempuan. Li'annahu la yumkinu ibadatan lillahi azza wa jalla allati khalaqana min ajliha illa bita'allamul ilma alladzi na'rifu bihi ibadati rabbina. Ya. Jadi karena apa? Karena kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu tiga hal penting ini, maka kita tidak bisa beribadah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah, ya. Maka kita harus tahu bagaimana beribadah itu, kepada siapa ibadah itu dan mencontoh siapa ibadah itu. Maka ini tiga hal ini harus dipahami. Nah, ringkas cerita, Ikhwan, kita langsung meringkas saja biar mudah dipahami tentang tiga hal ini. Ini bukan usul salasanya, baru risalah yang kedua tentang kewajiban apa yang harus dipahami tentang menjadi seorang muslim. Al-ula, yang pertama adalah annallah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Ini yang pertama nih ya. Yang pertama adalah annallaha khalaqana. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kita. Apa yang maksud dengan menciptakan kita? Ai aujadana minal adam. Allah lah yang mengadakan kita yang sebelumnya kita tidak ada. Fanahnu min qabli ayyahluqana lam nakun syai'a. Kita sebelum diciptakan oleh Allah, kita ini bukan siapa-siapa dan tidak ada. Sebelumnya kita tidak ada. Lalu Allah menciptakan kita, menjadikan kita ini ada saat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insanu hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah belum sampai kepada manusia tentang masa di mana dia sebelumnya bukan apa-apa. Ya, bukan apa-apa. Bukan sesuatu yang disebut. Wa qala subhanahu, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maryam, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Qala, katakan kadzalik, seperti itulah qala rabbuka. Berkata Rabbmu. Huwa 'alayya hayyin, bagi dia sangat mudah. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Padahal aku telah menciptakanmu padahal sebelumnya kau bukan siapa-siapa. Ini tentang Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang apa namanya? Yahya, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Zakaria yang ingin sekali apa namanya? Yang ingin sekali Nabi Zakaria memiliki anak, ya. Tapi dia katakan bagaimana ketika Allah mengabarkan bahwa kau akan punya anak, Nabi Zakaria mengatakan, sebagaimana mungkin kami punya anak? Kami sudah tua, tulang-tulang kami sudah lemah, dan istri saya ini adalah orang yang mandul. Maka Allah mengatakan, qala rabbuka. Allah berkata Rabbmu bahwa qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Berkata Rabbmu bahwa yang seperti ini ada sangat mudah bagi, ya. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Padahal aku telah menciptakanmu yang kamu sebelumnya bukan siapa-siapa. Maka kana al-insanu qabla ay yakhluqa laisa bi syai'in. Manusia sebelum diciptakan dia bukan siapa-siapa, enggak dikenal. Bahkan sebutannya pun enggak diketahui apa namanya gitu, sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallazi aujadahu wa khalaqahu wallahu azza wa jalla. Dan ketahuilah yang membuat kita ada dan yang menciptakannya adalah Allah azza wa jalla.
Ya. Kemudian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat ke-35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ya. Apakah diciptakan dari sebelum dari bukan apa-apa, apakah mereka yang menciptakan? Ya, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya mereka tidak diciptakan, atau mereka yang diciptakan, atau mereka yang menciptakan, ya. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala khalaqana, menciptakan kita, lalu razaqana. Jadi bukan cuma sekedar diciptakan, tapi razaqana. Kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Razaqana, ya. Lam kunna nahtaju ila rizki ila at-ta'ami wasyarabi wal malabis wal masakin wal marakib wal masalih, ya. Tatkala kita membutuhkan rizki kepada kita membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan semua yang mendatangkan kebaikan, alima subhanahu hajatuna. Allah tahu kebutuhan kita, ya. Allah tahu kebutuhan kita. Fasahara lana ma fis samawati wal ard kulluhu limasalihina. Maka Allah jadikan semua yang ada di langit dan di bumi sebagai bentuk kebaikan atau mendatangkan kebaikan untuk kita. Semua diberi, ya, semua diberi. Min ajli biqaina ala qidil haya, supaya kita tetap hidup di alam semesta ini. Ini bentuk apa namanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda kutip, ya, jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maksudnya inilah yang Allah buat kita. Kita bukan siapa-siapa sebelum. Lalu Allah diciptakan kita menjadi sesuatu yang disebut sebagai manusia. Bukan cuma sekedar diciptakan, Allah tahu kebutuhan kita. Maka Allah penuhi semua kebutuhan kita. Ya, Allah penuhi semua kebutuhan kita. Wa min ajli ay an nasta'ina bidzalika ala ma khalaqana. Ya. Li ajlihi, ya. Wa min ajli an nasta'inu bidzalika ala ma khalaqana li ajlihi wa huwa ibadatullah, ya. Karena itulah, ya, kita senantiasa memohon kepadanya, ya, kepada zat yang telah menciptakan kita agar memberikan kita semua kebutuhan-kebutuhan kita, dan itu yang dinamakan dengan ibadah. Karena Allah telah mencukupi apa yang kita inginkan, maka kita membalasnya dengan beribadah kepadanya. Kemudian Syekh berkata, walam yatrukna hamalan. Lam yatrukna hamalan. Al-hamal huwa asy-syai' muhmil al-matruk alladhi la yu'ban bihi. Al-hamalan maksudnya adalah sesuatu yang diciptakan bukan untuk sia-sia gitu. Ya, bukan cuma dibikin lalu ditinggalkan, kasih tapi diberi rezeki dan dibiarkan begitu saja, ya. Tidak seperti itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Syekh Fauzan mengatakan ma khalaqna abatan wala sadda. Allah menciptakan kita tentu punya tujuan. Bukan cuma sekedar diciptakan lalu dibiarkan begitu saja. Bukan sekedar diciptakan lalu dibiarkan begitu saja, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka kalian cuma sekedar diciptakan, ya. Kemudian hanya sekedar diciptakan dan dibiarkan begitu saja. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami atau tidak dimintai pertanggungjawaban nanti dari apa yang kalian buat di dunia ini, ya. Maka ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, itu sama sekali adalah pertanyaan atau persangkaan yang salah ketika kita menyangka bahwa kita hanya sekedar diciptakan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meminta apa-apa dari kita, tidak. Lam yatrukna hamalan. Tidak dibiarkan kita begitu saja. Ya. Lam yatrukna hamalan. Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Maka Allah innama khalaqana wa khalaqa lana hadhil arzaq. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan menciptakan atau memberikan kita semua rezeki ini, wal imkaniyat li hikmati 'azimatin wa ghayati jalilin wa hiya an na'budahu subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita, memberikan menetapkan kita di muka bumi ini mempunyai tujuan khusus. Jadi bukan cuma sekedar diciptakan saja.
tapi dia memiliki tujuan khusus. Apa? Wahia an na'budahu azza wa jalla, yaitu kita diciptakan untuk beribadah atau beribadah kepadanya azza wa jalla. Walam yahlukna kal bahaim, karena tentu Allah menciptakan kita tidak seperti hewan ternak atau hewan, ya, allati khalaqahu li masalihil ibad thumma tamutu wa tadhhab, yang hanya sekedar diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hambanya, yang kemudian hidup lalu mati dan hilang begitu saja. Li'annaha laysat mukallafah, karena bahaim, hewan itu laysat mukallafah, tidak mendapatkan beban, ya, tidak mendapatkan taklif, ya. Wala ma'mura wala manhiyah, tidak ada larangan, tidak ada perintah, ya, tidak ada perintah, tidak ada. Innama khalaqana liibadati, kecuali Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak butuh diberi rizki, aku juga tidak butuh diberi makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang memberi rizki. Jadi Allah enggak butuh rizki dari kita. Allah tidak butuh makan dari kita, ya, karena dialah yang memberikan kita rizki. Wa dzul qawiyul matin, yang maha kuat dan perkasa. Walam yahlukna lihadzal hayatid dunya faqat na'ishu fiha. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk kehidupan dunia saja yang kita hidup di dalamnya. Wa nasrahu wa namrah, ya, wa na'kulu wa nasrab. Kita berkembang biak di dalamnya, makan dan minum. Wa natawassa fiha wa laisa ba'da syai', ya. Lalu kita makan, hidup, memakmurkan dunia ini, dan setelah itu tidak ada apa-apa setelahnya. Wa innamal hayata mazra'atun wa suqan lid-daril akhirah. Tapi ketahuilah bahwa kehidupan dunia saat kita dunia ini, ya, adalah masanya untuk lil azra', menanam. Ya. Mazra'atun, tempat menanam, wa suqan lid-daril akhirah, ya, pasang untuk kehidupan akhirat, ya. Natazawwadu fiha bil a'malis salihah, yang kita perlu menambahkan bekal kita dengan amal-amal saleh. Tsumma namutu wa nantaqilu minha, dan kita sebentar lagi akan mati meninggalkan dunia ini. Tsumma nab'atsu tsumma nuhasabu tsumma nuhazi bi a'malina. Kemudian nanti kita akan dibangkitkan, dihitung, ya, akan dibalas semua balasan dengan amal-amal yang telah kita buat. Maka hadza hiya al-ghayah fi khalaqal jinni wal ins. Nah, ini harus diketahui bahwa inilah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Ya. Ad-dalilu ala dzalika ayatun katsirun tadullu ala al-ba'si wan nusyur wal jazaa'i wal hisab. Ya. Banyak dalil-dalil yang menentukan yang menjelaskan bahwa adanya hari kebangkitan, hari pengumpulan, hari pembalasan, dan hari perhitungan. Wal aqlu yadullu ala hadza. Dan secara akal juga menunjukkan hal seperti itu. Fa innahu la yaliqu bi hikmatillahi azza wa jalla ay yakhluqa hadzal khalqi al-ajib. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan hikmah, ya, dengan ciptaan yang ajaib, yang luar biasa ini, ya. Wa yashara hadzal kauni li bani adam thumma yatrukuhum bi mauti yamutuna wa yadhhabuna biduna natijah. Biduna natijatin. Nah, ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, hadzal 'aish, ini kehidupan ini. Fala budan tazharu nataij hadhil a'mal fid daril akhirah. Ya, maka kita akan mendapatkan nanti hasil dari amal-amal yang kita buat di hari akhirat nanti. Walihadza qad yakunu minan nasi ay yafna umruhu fi ibadatillahi wa fi ta'atih. Maka hendaklah manusia itu memenuhi waktunya, umurnya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fi faqri wa fi hajah, karena dia senantiasa berada dalam keadaan fakir dan kebutuhan kita, ya. Kita butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani hadirillah wa iyyakum, jadi Allah Subhanahu wa taala
anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah menciptakan kita, memberikan kita rizki, mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita di muka bumi ini. Lam yatrukna hamalan. Tidak dibiarkan begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan. Bal arsala ilaina rasulan. Tapi Allah mengutus Rasul kepada kita. Ya, lamma kanatil ibadah la yajuzu an na'khudha min istihsanina atau taklidu fulana wa 'allan minan nas. Karena ibadah tidak boleh diambil, tidak boleh dilakukan hanya sekedar memandang ini istihsan. Hanya baik-baik, menurut saya ini baik, ini baik. Atau taklid, atau sekedar ngikutin fulan wa 'allan, mengikuti si fulan dan 'allan dari kalangan manusia. Arsalallahu ilaina rasulan, maka Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Ya, kepada kita seorang rasul atau seorang utusan. Untuk apa? Tabayyanu lana kaifa na'budu. Ya, kaifa na'budu. Untuk menjelaskan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal ibadati tauqifiyah. La yajuzu ay ya'budallah bi syai'in illa bima syara'a. Ya, karena ibadah itu adalah sesuatu tauqif yang sudah ditetapkan. Ya. Tauqif dari Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu ay ya'budallah bi syai'in illa bima syara'a. Tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sesuai yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bukan menganggap enak atau bagus atau bermanfaat secara duniawi untuk seseorang, ya, tapi ibadah itu adalah qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, ajuran dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Bukannya cuma sekedar kira-kira atau taklid, hanya sekedar ngikutin siapa-siapa saja, siapa orang yang diikuti. Tapi ibadah itu harus sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadah tauqif ma ja'at bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah itulah tauqif yang dari ketetapan, sesuatu ketetapan sesuai dengan apa yang dibawa oleh para Rasul alaihi wasallam. Wal hikmatu min irsalir rusul ayyubayyinu lin-nasi kaifa ya'buduna rabbahum. Ya. Ini hikmah dari diutusnya para rasul untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana cara mereka beribadah. Ya. Beribadah kepada Rabb mereka. Wa yanhunahum 'anil syirki wal kufri billah. Ya. Dan wa yanhunahum, melarang mereka 'anil syirki, daripada kesyirikan, wal kufru billah, dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para rasul menjelaskan bagaimana cara beribadah dan melarang manusia, mencegah manusia dari perbuatan syirik dan kekufuran. Maka ikhwan yang hadrillah wa iyyakum, Syekh Fauzan berkata, hadhihi muhimmatur rusul alaihi wassalatu wassalam. Inilah kegunaan atau inilah perlunya rasul, utusan-utusan alaihi wassalatu wassalam. Walihada yaqulu alaihi salatu wassalam, karena ini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan itu akan ditolak. Fal ibadah tauqifiyah, maka ibadah itu adalah tauqif, ketetapan. Ya. Wal bid'ah mardudah, dan semua bentuk bid'ah, semua bentuk ibadah yang tidak ditetapkan, mardudah, ditolak. Ya. Wal khurafat mardudah, begitu juga khurafat. Khurafat juga ditolak. Ya, wa taqlidul a'ma marfud. Begitu juga dengan taklid buta. Ya, taklid buta yang mengikuti tanpa mengetahui dalil. Ya, taklid buta. Bahkan setelah tahu dalil, tapi dia masih terus mengikutinya, itu taklidul a'ma. La tu'ahadzul ibadu illa min asy-syari'ah allati ja'a biha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dikatakan ibadah kecuali yang telah disyariatkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapan bal arsala ilaina rasulan, ya, tetapi diutus kepada kita seorang rasul, maksudnya adalah siapa seorang rasul itu?
wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Dan nabi kita ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Arsalahu liyubayyana lana limadza khalaqana. Ya. Maka Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Liyubayyana lana limadza khalaqana, untuk menjelaskan kepada kita untuk apa kita diciptakan. Ya. Wa yubayyinu lana kaifa na'budallah, dan menjelaskan kepada kita bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini misinya Rasul itu. Misinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu menjelaskan untuk apa kamu diciptakan. Ya. Kemudian bagaimana caranya kamu beribadah kepada Allah. Setelah kita tahu kita diciptakan untuk beribadah, maka dikasih tahu, menjelaskan, Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bagaimana caranya beribadah. Lalu yang berikutnya apa? Yanhana 'anil syirki wal kufri wal ma'asi. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari perbuatan syirik, kekufuran dan maksiat. Hadhihi muhimmatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu hal yang penting yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqad balagal balagil mubin, dan dia telah menyampaikan sesuatu dengan nyata. Wa adal amanah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah menyampaikan amanah dengan benar. Ya. Wa nasahal ummah, dan telah membimbing umat ini alaihi wassalatu wassalam, wa bayyana wa wadaha, menjelaskan dengan cara yang rinci dan tegas. Wa tarakna 'alal mahajjati ay bayda lailuha kadaharuha, yang telah meninggalkan kita di atas keterangan atau di atas cahaya yang terang benderang, yang malamnya seperti siangnya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Ya. Ya, ini kemudian Syekh Muhammad berkata, "Faman ata'ahu dakhala al-jannah." Siapa yang mengikuti Rasul itu, maka dia pasti masuk surga. Wa man asahu dakhala an-nar. Siapa yang bermaksiat atau menolak atau meninggalkan Rasul ini, dakhala an-nar, maka dia pasti masuk ke dalam neraka. Ya. Maksudnya tahu apa? Ai fi ma amara bihi dakhala al-jannah. Maka siapa saja mentaati Rasul ini, yaitu mengerjakan apa yang dia perintahkan, dia pasti masuk ke dalam surga. Wa man asahu fi ma naha anhu dakhala an-nar. Dan siapa yang bermaksiat kepadanya, ai fi ma naha anhu, yang dilarang lalu dilanggar, dakhala an-nar, pasti masuk neraka. Wa hadza musaddiqatun katsiran fil Qur'an. Hal seperti ini banyak sekali dibenarkan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-80. Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Ya. Begitu juga surat An-Nisa ayat ke-64. "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah." Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dia untuk ditaati atas izin Allah. Begitu juga surat An-Nur 54. "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kalian mengikuti Rasul itu, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya. Atau dalam surat An-Nur ayat 56, wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dan ikutilah, taatilah Rasul itu agar kalian mendapatkan rahmat. Maka faman ata'ahu ihtada wa dakhala al-jannah. Maka siapa saja yang mengikuti Rasul itu, dia akan mendapatkan petunjuk dan pasti masuk ke dalam surga. Wa man asahu dhalla wa dakhala an-nar. Tapi siapa saja yang bermaksiat kepada Rasul ini, maka dia akan sesat dan masuk ke dalam neraka. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, "Kullukum yadkhulul jannah illa man aba." Kalian semua umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah, pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang menolak. Maka qalu, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wa may ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapa yang menolak masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang taat kepadaku, dia masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba.
dan siapa yang bermaksiat atau membangkang kepadaku, maka dia itulah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian kita lanjutkan wa qala wa dalilu qauluhu ta'ala, ad-dalil ai ala irsalir rusul. Dalil atas bahwa diutusnya seorang rasul itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat ke-15 dan ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum." Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan 'alaikum, sebagai saksi bagi kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana dulu kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'ahaznahu ahdaw wabila. Maka lihatlah Fir'aun yang menolak rasul ini, maka kami timpakan azab kepada mereka, kepada Fir'aun ini. Ya. Syekh Fauzan menjelaskan tafsir dari ayat ini, ya. Dikatakan satu persatu, ya saya rasa ini sudah cukup ya. Ya, jadi ikhwani hadirillah wa iyyakum, ini ilmu yang pertama yang harus diketahui oleh seorang yang ingin menjadikan dirinya sebagai seorang muslim, yaitu dia mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan dia. Ya. Jadi ada 3 hal tadi dikatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina, tadi dikatakan dalam risalah ini, ya, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasa hadhil masail wal amalu bihinna. Yang kita muslim laki maupun perempuan wajib untuk mengetahuinya, yaitu ada 3 hal. Ya, nah ini adalah masalah yang pertama, yaitu kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, wa razaqana, dan memberikan kita rezeki, lam yatrukna hamalan, tidak dibiarkan begitu saja. Ini mengandung tauhid rububiyah. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki. Maka kita harus tahu itu. Ya, lam yatrukna hamalan, tidak dibiarkan begitu saja. Ya, tidak dibiarkan begitu saja. Tidak dibiarkan bebas melakukan apa saja atau beribadah sesuai dengan kehendaknya. Ya, bukan seperti itu. Bal arsalna ilaina rasulan. Berasal ilaina rasulan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Seorang rasul yang mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang mengajarkan untuk apa kita diciptakan. Kemudian bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang senantiasa membimbing kita seperti itu. Nah, ikhwan ya hadirillah wa iyyakum, saya rasa saat malam hari ini kita cukupkan sampai di sini saja, ya, satu masalah saja yang kita bahas, ya. Bahwa masalah yang pertama yang harus kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Karena Dia yang menciptakan kita, maka kita kita karena Dia menciptakan kita dan memberikan rezeki kita, maka kita ketahui bahwa Dialah yang berhak untuk diibadahi, ya. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, ikhwani hadirillah wa iyyakum, saya rasa malam ini saya cuma sampai di sini saja. Lagi masih kurang enak kayaknya. Kalau dilanjutkan juga memang kita potong-potong satu pertemuan satu ini aja ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada besok hari, ya, pada maghrib besok kita lanjutkan pada tentang hal yang kedua yang harus dipelajari, ya. Nah, ini ikhwani hadirillah wa iyyakum, ya, yang kita harus pelajari pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Dialah yang menciptakan kita, kemudian Dialah yang memberikan kita rezeki dan tidak membiarkan kita begitu saja, tapi Dialah yang mengutus kepada kita seorang rasul, ya. Dia harus pahami itu, ya.
Jadi seorang muslim harus tahu, seorang manusia harus tahu siapa yang menciptakan dia, siapa yang memberikan dia rezeki, sehingga dia tahu pada siapa ibadah itu dia tujukan, kepada siapa rasa syukur dan terima kasih itu akan dia sampaikan. Ya, jadi ibadah itu sebagai rasa syukur kita, karena sebelumnya kita bukan apa-apa, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menjadikan kita berbilang, menjadikan kita disebut, menjadikan kita sebagai manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu, sehingga kita bisa setelah itu baru kita mengetahui bahwa karena kita diciptakan oleh Allah, maka Allah lah yang berhak, hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Demikian ikhwani hadirillah wa iyyakum, malam hari ini kita cukupkan sampai batas sisa saja, ya. Kita lanjutkan pada esok hari. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan ya, untuk cek apa ditekan tombol yang di sebelah kanan bawah yang tulisan more, ya, itu nanti ada tulisan mau angkat tangan. Kalau mau ditanya, antum tinggal tunjuk lambaian tangan, ya, supaya tahu siapa yang bertanya. Demikian ikhwani hadirin wa iyyakum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhal kalau ada yang mau ditanyakan. Makan jijik. Ada yang ditanyakan? Gak mau ah. Kayak awal. Ya, ikhwani hadirin wa iyyakum. Kalau nggak ada yang ditanyakan, maka kita cukupkan jumpa kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf nggak bisa lanjut karena masih tenggorokannya masih belum enak. Ya. Hari ini, jadi kita cukupkan jumpa kita pada malam hari ini. Satu poin yang pertama tentang kewajiban yang harus kita pahami, bahwa kita harus mengetahui siapa yang menciptakan kita, lalu untuk apa kita diciptakan, dan setelah kita tahu bahwa kita diciptakan untuk beribadah, maka hendaklah kita beribadah sesuai dengan petunjuk dari utusan yang diutus oleh Sang Pencipta kita, yaitu para nabi dan para rasul. Dan dalam hal ini nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ini yang bersesuaian bahwa kita beribadah harus sesuai dengan tuntunan dari nabi kita Muhammad SAW. Demikian ikhwani hadirin wa iyyakum, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Kita cukupkan jumpa kita malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.